Shalom Sobat ICC, berjumpa kembali bersama Devotion Gereja ICC Bandung. Sebelum kita mendengarkan setiap isi hati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Kami percaya kami dalam kondisi yang baik karena Tuhan selalu menyertai setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan setiap isi hati Tuhan, berbicara atas setiap kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi jawaban atas setiap kami. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Pada kesempatan hari ini, saya mau membahas topik tentang melayani. Karena topik melayani itu adalah suatu topik yang menarik, di mana terkadang kita harus menanggalkan setiap kedagingan kita. Kita harus menanggalkan setiap kepentingan kita harus menanggalkan setiap keinginan kita harus meninggalkan zona nyaman kita, tapi di sisi lain kita juga belajar untuk bisa naik level. Kita bisa belajar untuk mengimprove iman kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan bahkan mungkin pada saat kita melihat bahwa orang yang kita layani itu bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita dalam Tuhan, pasti kita ngerasanya tuh happy banget ya. Mungkin dari kita pernah mengalaminya, betul. Nah, melayani itu adalah suatu bonus. Oleh karena itu, pada devotion kita pada hari ini, saya kasih judul adalah bonus. Kenapa sih bonus? Karena sebenarnya mau kita melayani Tuhan atau kita tidak melayani Tuhan, keselamatan itu tetap ada pada kita. Jadi bukan berarti pada saat kita nggak melayani Tuhan, keselamatan itu hilang. Enggak ya, tapi pada saat kita menerima keselamatan itu ada pada kita. Bonusnya adalah kita bisa melayani Tuhan. Dan pada saat kita melayani orang lain, itu adalah suatu bonus di mana kita bisa merasakan bahwa keselamatan yang kita terima itu menjadi lebih berarti. Ya. Nah, kenapa sih kita harus melayani Tuhan? Nah, mungkin dalam setiap kita menjalani melayani itu nggak mudah, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi ada ayat di mana ayat ini yang bisa menguatkan kita semua, yaitu di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan dari versi Easy to Read version ya. So you must continue to live in a way that gives meaning to your salvation. Do this with fear and respect for God. Yes, it is God who is working in you. He helps you want to do what pleases Him, and He gives you the power to do it. Jadi dari ayat ini saya mendapat bahwa pada saat kita melayani, kita ini memberikan keselamatan yang kita terima itu sebuah meaning, sebuah arti. Dan pada saat kita melayani, Tuhan itu bekerja atas setiap kita. God is working in you, God is working in me. Tuhan itu bekerja atas setiap kita. Tuhan yang memberikan kita kemauan pada saat kita nggak mampu, dan Tuhan memberikan kita kemampuan pada saat kita juga nggak mampu. Jadi di sini bilang bahwa God who is working in you, He helps you want to do what pleases Him, and He gives you the power to do it. Jadi kita ini pada saat kita nggak mau, Tuhan Yesus yang memberikan kita kemauan, dan pada saat kita nggak mampu, Tuhan juga yang memberikan kita kemampuan. Sebenarnya Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya tanpa kita, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Dia itu bisa tanpa kita, tapi sebenarnya Tuhan itu mau melibatkan kita dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu pada saat kita mau dilibatkan, itu adalah suatu bonus di mana kita bisa melihat Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu bisa memakai setiap kita. Pada saat kita mau dilibatkan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu saya melihat bahwa setiap kita mungkin punya masalah, punya pergumulan, punya kesibukan masing-masing, tapi pada saat itu kita masih bisa melayani, itu adalah suatu bonus. Ya, saya melihat terkadang ada Ailit mungkin yang masih sibuk kerja, mungkin capek kerja, tapi masih bisa mempersiapkan bahan-bahan, masih bisa mempersiapkan untuk makanan kerohanian kita semua, atau bayar harga, jemput sana-sini, atau misalnya mempersiapkan tempat, mempersiapkan konsumsi, mendengarkan setiap keluh kesah kita, mendengar setiap pergumulan kita, padahal mungkin dia sendiri masih sedang dalam pergumulan gitu. Atau ada juga
orang yang lagi sakit gitu ya, tapi masih bisa melayani Tuhan. Dia masih bisa memberikan kekuatan buat orang lain, padahal dia sendiri mungkin masih butuh kekuatan. Disitulah namanya bonus, dimana kita walaupun dalam segala situasi apapun kita masih bisa melayani Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Nah, saya mau baca lagi, ada di firman 2 Petrus 1 ayat 5-8. Saya baca dalam versi Contemporary English Version ya. Do your best to improve your faith. You can do this by adding goodness, understanding, self-control, patience, devotion to God, concern for others, and love. If you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made you lives useful and meaningful. Di sini bahwa kalau kita semua pasti pengen hidupnya itu bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain, bener nggak? Apalagi kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita pengen hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, dalam kita melayani, kita ini harus mengimprove iman kita ya, seperti gereja Tuhan itu ibarat seperti anggota tubuh Kristus, memiliki banyak anggota, yang juga kalau kita itu memiliki banyak anggota itu harus menempel satu sama lain, harus terkonek satu sama lain. Tapi pada saat kita terkonek, mungkin banyak proses yang kita jalani, banyak proses yang kita hadapi. Justru itulah yang membuat kita itu bisa bertumbuh. Kita harus mengimprove iman kita, improve your faith. Dalam melayani itu kita belajar menambahkan kebaikan. Kita belajar memahami, self-control, kita harus belajar lebih sabar untuk bisa fokus kepada orang lain dan lebih mengasihi. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, ibarat seperti melayani itu ibarat seperti kita nge-gym atau workout. Pada saat kita nge-gym atau workout, kita itu menambah beban ekstra. Mungkin kita mengambil 5 kilo gitu ya, 5 kilo untuk kita bisa nge-gym atau workout. Mungkin pada saat awal-awal sakit gitu ya, berat. Tapi lama-kelamaan terbiasa, jadi nggak sakit lagi, nggak ngerasa itu berat lagi kan. Bahkan kita mungkin beberapa minggu ke depan bisa nambah lagi, yang awalnya mungkin 5 kilo jadi 10 kilo, yang awalnya sakit-sakit badannya udah bisa menjadi sehat, jadi kuat, badannya bagus gitu kan ya. Nah, semua itu butuh pengorbanan, dan pada saat kita diproses, kita menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan melayani. Pada saat kita melayani, kita mungkin beban awal 5 kilo, tapi pada saat kita sudah menjadi kuat, kita bisa menambahkan beban yang lebih. Dan bahkan kita pada saat kita sudah kuat, kita bisa ngajarin orang lain atau bisa menjadi berkat, menjadi jawaban buat orang lain. Nah, ada ayatnya di Roma 5 ayat 1-2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena mencari kesenangan kita sendiri itu sudah hal yang natural ya. Tanpa disuruh pun kita sudah pasti mencari hal yang membuat kita happy ya kan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saya baca yang versi The Message-nya ya. Strength is for service, not status. Each one of us need to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Jadi kekuatan yang kita punya itu, kita itu pakai untuk service, untuk melayani, bukan tentang status. Dan kekuatan yang kita alami itu, yang kita punya itu, pada saat kita melayani itu berbicara tentang how can I help, bukan what can I get. Jadi pada saat kita membantu orang lain, pada saat kita apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, disitulah baru namanya melayani. Pada saat kita melayani orang, disitulah kita melayani Tuhan. Bersyukur buat setiap kita yang masih bisa dilibatkan sama Tuhan sampai saat ini dalam melayani. Kita bisa terus mengimprove iman kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Untuk misalnya teman-teman yang ataupun setiap jemaat-jemaat yang mungkin udah mulai undur ataupun yang lagi dalam pergumulan, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang bekerja atas setiap kita, Tuhan yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bisa melakukan semuanya dan bisa menjadi berkat. Oke, Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk
keselamatan yang sudah kami terima itu, kita mau membuat itu lebih berarti lewat kita bisa melayani Tuhan. Bersyukur bahwa setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan masih libatkan atas setiap kami masih bisa melayani Tuhan sampai saat ini, bukan kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa bahwa setiap jemaat-jemaat ICC mungkin yang masih dalam pergumulan ataupun yang udah mulai undur, kami berdoa supaya Tuhan yang bekerja atas setiap kita memberikan kita kemauan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya hidup kita bisa lebih berguna dan bisa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.